Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Heni Lepsiana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar dari rumah. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuki materi tentang reproduksi pada manusia. Baiklah, simaklah video berikut ini. Sistem reproduksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Pada organ reproduksi internal terdapat pertama yaitu testis, yang kedua saluran pengeluaran, yang ketiga kelenjar aksesoris. Sedangkan organ reproduksi eksternal adalah penis dan skrotum. Baiklah, perhatikan skema anatomi sistem reproduksi. Di dalam sistem anatomi reproduksi pria, yang pertama adalah testis. Yang kedua adalah skrotum, yang ketiga saluran vas deferens, yang keempat epididymis, yang kelima fascicula seminalis, yang keenam kelenjar prostat, yang ketujuh kelenjar Cowper, yang kedelapan uretra, yang terakhir adalah penis. Organ penyusun sistem reproduksi pria, testis berfungsi sebagai menghasilkan sperma dan hormon. Yang kedua, skrotum berfungsi untuk atau sebagai kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Organ ketiga, tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat, sel interstisial, yaitu sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Yang kelima, ada sel stetoli, sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Selanjutnya adalah organ penis, berfungsi sebagai alat kopulasi. Selanjutnya ada vasa diferensia, menyalurkan sperma ke kantung sperma. Ada ductus epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada kantong sperma, tempat menampung sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar prostat dan kelenjar Cowper, yaitu menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberikan nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Perhatikanlah proses skema terjadinya sel sperma melalui proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu FSH dan LH, yang mengalami pembelahan mitosis dan meiosis. Anatomi sperma, perhatikan bentuk sperma di berikut ini. Yang pertama terdiri atas kepala, yaitu terdapat inti sel. Yang kedua adalah badan sperma, dan yang ketiga adalah ekor. Di dalam proses spermatogenium, pembelahan terjadi secara mitosis menghasilkan sel primer, kemudian terjadi mitosis pertama menghasilkan sel sekunder, dan membelah lagi menghasilkan sel sperma. Selanjutnya adalah reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal disebut vulva yang meliputi mons pubis veneris,
labia mayora, labia minora, dan klitoris. Yang kedua, organ reproduksi internal meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Perhatikan skema organ reproduksi wanita berikut ini. Vagina berfungsi untuk tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Uterus berfungsi untuk tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Tuba fallopi atau disebut oviduk atau saluran telur adalah membawa sel telur dan ovarium menuju ke uterus. Yang terakhir adalah ovarium sebagai tempat pembentukan sel telur. Proses terjadinya sel telur melalui proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH dan hormon LH serta estrogen dan progesteron. Tahapan oogenesis dapat diperhatikan seperti di bawah ini. Hormon-hormon yang dihasilkan pada wanita adalah FSH, merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. LH bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum. Prolaktin membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Dan yang terakhir adalah oksitosin menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Itulah tadi beberapa ulasan tentang sistem reproduksi manusia, baik sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Maka yang terakhir, kalian dapat menuliskan tugas di buku IPA. Yang pertama adalah gambarkanlah skema spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua, hormon apa saja yang mempengaruhi proses spermatogenesis dan jelaskan pengaruhnya. Yang ketiga, hormon apa saja yang mempengaruhi proses oogenesis dan penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.